di arah jembatan. Kepulan asap hitam disertai kobaran api mengepul di bawah jembatan Kali Cengkareng Drain, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga panik karena api terus membesar, bahkan mengganggu pengguna jalan. Api diduga berasal dari kabel internet dan menyambar kabel listrik. Penyebabnya diduga korsleting listrik. Pipa. Udah ada apinya nih, nggak ada nih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kobaran api bisa dipadamkan setelah satu mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Kabel yang terbakar langsung diperbaiki oleh petugas internet. Dari Jakarta, Biftaul Gani melaporkan. Kobaran api membakar tumpukan sampah setinggi 1 meter di area pemakaman TPU Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis malam. Besarnya api membuat warga yang tinggal di sekitar TPU khawatir. Warga pun berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan. Di tempat sampah, kirain kan di sini, katanya di situ. Tadi sore sih kayaknya ada anak-anak nongkrong. Kayaknya buang puntung rokok atau puntung nggak tahu dah. Yang bakar apa ibu? Sampah. Oh, sampah. Jadi ada kayak bekas merokok, puntung rokok ditinggal, tahu api gede aja udah. Kebakaran baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Jampitsus Febri Adriansyah membenarkan rumah di Sentul yang digeledah merupakan rumah pribadinya. Lantas milik siapa uang sitaan hingga ratusan miliar rupiah? Anggota DPR RI Komisi 6 sekaligus mantan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel meninggal dunia Jumat dini hari. Mustafa Khamenei, putra mendiang Ayatullah Ali Khamenei, memimpin sholat jenazah. Ya, halo pemirsa, geledah-geledah di kafe di rumah mewah lagi ramai 3 hari terakhir ini. Bagaimana tidak, sitaannya saja ditemukan 74 kg emas, uang dolar Amerika, Singapura hingga ratusan miliar rupiah. Terus milik siapa itu semua? Belum tahu, tapi yang jelas Jampitsus Febri Adriansyah membenarkan rumah mewah di Sentul yang digeledah memang rumah pribadinya. Saya Herjino Syaputra, Anda menyaksikan Sunda Sore. Kita ke informasi yang pertama, petugas diduga terlambat menutup palang pintu. Sebuah truk box ditabrak kereta di Nganjuk, Jawa Timur. Akibatnya sopir truk tewas dan seorang pengendara motor luka tertimpa truk. Peristiwa kecelakaan terjadi di perlintasan rel kereta api di Desa Bogor Kulon, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kamis siang. Kecelakaan bermula saat truk ekspedisi yang dikemudikan korban melaju kencang dari Nganjuk ke arah Madiun. Saat tiba di perlintasan kereta api, tiba-tiba ada kereta api Logawa yang posisinya sudah sangat dekat dan langsung menabrak truk tersebut. Truk pun ringsek tertabrak kereta, di mana pengemudi truk langsung tewas di lokasi kejadian. Sementara satu orang lain pengendara motor yang berada di samping truk menderita luka-luka setelah tertimpa bodi truk yang ringsek. Diduga peristiwa ini terjadi karena petugas penjaga perlintasan terlambat menutup palang pintu. Untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan, polisi masih melakukan penyelidikan dan memeriksa para saksi. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtiar Bagus, iNews melaporkan. Diduga karena kelelahan dan mengantuk saat mengendarai mobil, minibus menabrak 4 kendaraan termasuk angkutan umum dan becak motor. Akibatnya sopir angkutan umum mengalami patah tulang dan terjepit di kabin kemudi, sedangkan 3 korban lain mengalami luka-luka. Kecelakaan beruntun melibatkan minibus dan 4 kendaraan lain termasuk angkutan umum dan becak motor terjadi di Jalan Poros Goa, Takalar, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.
Warga berusaha mengevakuasi supir angkot yang terjepit di kabin kemudi. Evakuasi salah satu korban yang merupakan supir angkot berlangsung dramatis lantaran korban mengalami patah tulang kaki. Sementara 3 korban lain yakni penumpang angkot mengalami luka parah di kepala dan 2 lainnya luka ringan. Peristiwa kecelakaan bermula saat minibus yang dikemudikan pria Parubaya melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kabupaten Takalar menuju Kabupaten Goa. Diduga karena mengantuk, mobil tiba-tiba pindah jalur kanan dan menabrak kendaraan lain angkutan kota dan becak motor. Mobil penumpang jenis Xenia bergerak dari arah Takalar ke Kabupaten Goa, diduga mengambil lahan di jalur kanan sehingga menyerempet 3 buah kendaraan yang dari arah Sidoarjo ke Takalar. Ada korban, Pak? Untuk korban sudah kita evakuasi ke Puskesmas Bading untuk mendapatkan pertolongan medis. Kasus kecelakaan ini pun kini ditangani petugas unit Gakum Satlantas Polresta Goa, Sulawesi Selatan. Guna penyelidikan, 5 kendaraan dibawa ke posko unit Gakum Satlantas Polresta Goa sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kurang dari 1 kali 24 jam, Subdit Resmot Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus perusakan mobil di kawasan Sunter, Jakarta Utara yang viral di media sosial. Ya, inilah pelaku berinisial GV yang berhasil ditangkap tanpa perlawanan di SPBU kawasan Kramat Raya Kuitang, Jakarta. Pelaku terekam video telah melakukan penghadangan kendaraan dan pengrusakan hingga dijerat pasal 521 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman 2 tahun 6 bulan penjara. Nah, sebelumnya pemirsa, viral di media sosial, pelaku kesal, marah karena emosi sesaat di jalan raya dengan alasan tak diberi jalan oleh korban. Kemudian pelaku menghadang kendaraan korban dan menuduh korban telah menabrak kendaraannya. Pelaku melakukan tindakan anarkis, menghancurkan spion serta menekuk wiper mobil korban hingga mobil rusak dengan kerugian 50 juta rupiah. Ya, 3 pekerja ditemukan tewas dalam gorong-gorong di kawasan Taman Mini Indonesia Indah Cipayung, Jakarta Timur. Korban diduga tewas akibat kekurangan oksigen. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur mengevakuasi jasad 3 pekerja yang tewas di dalam gorong-gorong atau saluran air di kawasan Taman Mini Indonesia Indah Cipayung, Jakarta Timur. Menggunakan katrol, satu persatu jasad dievakuasi petugas. Menurut laporan petugas, para pekerja tewas saat bekerja memperbaiki pipa saluran air sedalam 7 meter. Dugaan sementara, para korban alami kekurangan oksigen. Informasi dari lokasi itu sedang ada pekerjaan pump, Pak. Di dalam? Iya, di dalam, Pak. Dengan ketinggian berapa, Pak? Untuk ketinggian kurang lebih 7 meter 30. 7 meter? Kurang lebih 7 meter setengah. Tadi pada saat ditemukan kondisinya sudah meninggal dunia semua ya, Pak? Untuk semuanya kondisi korban sudah meninggal semua. Informasi jelas penyebab korban meninggal kemungkinan kekurangan oksigen, Pak. Ini baru dugaan aja, Pak. Ketika jenazah yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Kabar duka datang dari dunia politik dan bisnis Indonesia. Anggota DPR RI Komisi 6 sekaligus mantan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel meninggal dunia Jumat dini hari. Rahmat Gobel meninggal dunia di usia 63 tahun di Rumah Sakit Brawijaya, Tebet, Jakarta Selatan Jumat dini hari tadi. Almarhum dikenal sebagai pengusaha nasional yang memimpin kelompok usaha Gobel. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2014 hingga 2015. Jenazah disemayamkan di rumah duka di kawasan Jakarta Selatan sebelum untuk dimakamkan di Gorontalo. Bapak mengenal sosok Pak Rahmat Gobel. Pandangan dengan sosok. Ya, Pak Rahmat Gobel adalah pribadi yang baik, menteri yang kerja keras. Pagi tadi
Saya percaya cukup banyak yang sangat terkejut mendengar berita bahwa sahabat saudara kita, Pak Rahmat Gobel, telah mendahului kita. Saya secara pribadi mengenal sangat dekat dengan beliau. Beliau adalah Menteri Perdagangan sebelum saya. Almarhum dikenal sebagai orang yang humble, baik, dan bahkan dalam jokesnya di dunia politik dia terlalu baik. Ya, pemirsa, jenazah Rahmat Gobel dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan. Prosesi pemakaman berlangsung secara militer sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa almarhum kepada bangsa dan negara. Upacara pemakaman dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustafa. Pemakaman turut dihadiri sejumlah tokoh nasional termasuk mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kaca bagian depan kantor Badan Gizi Nasional di Menteng, Jakarta Pusat tiba-tiba pecah, diduga ditembak orang tak dikenal. Pengelola gedung membantah dugaan tersebut dan menyebut kaca pecah karena pemuaian. Kantor Badan Gizi Nasional yang berlokasi di Jalan Kebon Siri, Menteng, Jakarta Pusat mendadak ramai pada Kamis siang. Kaca di lantai 2 tiba-tiba pecah dan pecahannya berserakan di area parkiran. Pecahnya kaca di kantor BGN sempat diduga teror penembakan oleh orang tak dikenal. Merespons dugaan tersebut, pengelola gedung BGN menyebut kaca pecah akibat terjadinya proses pemuaian. Sementara menurut pihak kepolisian, pecahnya kaca bukan karena teror ataupun penembakan. Kenapa? Supaya tidak terjadi korban ya. Jadi dikasih polis lain, nanti ini kita bersihkan semua. Jadi mobil-mobil nanti gak parkir di bawah, jadi biar aman aja sih. Jadi itu cara pencegahannya. Jadi nggak ada masalah apa-apa sih. Emang kaca pecah itu real karena pemuaian kaca, itu aja sih. Keterangan bahwa kejadian pecahnya kaca di BGN ini dari salah satu bidang kaca itu bukan karena ada penembakan ataupun teror. Jadi dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh pengelola gedung bahwa terjadi pemuaian dari bidang kaca tersebut sehingga mengakibatkan kaca pecah dan akan segera dilakukan penggantian pada besok hari. Itu aja saya rasa. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Tim identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat langsung diterjunkan ke lokasi guna melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pada penggeledahan di Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan, petugas membawa 2 orang saksi ke dalam ruko. Ya, dengan menggunakan sebuah mobil, kedua saksi ini dibawa petugas dari luar area penggeledahan. Belum diketahui peran 2 orang saksi ini dengan kasus yang sedang ditangani petugas gabungan. Penggeledahan ini dilakukan petugas untuk kembali mencari barang bukti terkait kasus korupsi dana Asabri, Batubara, dan Krakatau Steel yang diduga melibatkan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya, Polda Metro Jaya menyebut sejumlah dokumen dan komputer diamankan polisi saat menggeledah sebuah ruko di Cipete, Jakarta Selatan, Jumat dini hari. Ruko tersebut merupakan lokasi ke-13 dalam rangkaian penggeledahan tim gabungan Kortas Tipikor Polri bersama Polda Metro Jaya atas kasus dugaan korupsi batubara. Banyak dokumen yang akan diamankan oleh teman-teman penyidik, termasuk ada komputer dan barang-barang lainnya. Kami belum bisa mengidentifikasi, menginventarisir semua dari yang bisa diamankan. Ini dari informasi, keterangan saksi, keterangan dari hasil gelar perkara dan yang sudah kita lakukan 12 titik, menujulah ke titik ini. Nah, ini kita lakukan. Itu semua berjalan sesuai dengan hasil penyidikan dari penyidik. Ya, dan untuk mengetahui update terbaru dari penggeledahan ruko di Cipete, kita bergabung dengan rekan Indira Utomo di Cipete Selatan. Selamat sore Indira, ada perkembangan apa di sana? Silakan.
Selamat sore Juno dan juga pemirsa. Ya memang tadi malam sempat dilaksanakan penggeledahan di ruko yang tepatnya berada di Jalan Asem 2 di Cipete, Jakarta Selatan. Dan memang saat ini di tempat saya melaporkan merupakan ruko yang tadi malam didatangi oleh tim Kortas Tipikor dan juga Polda Metro Jaya. Untuk letaknya sendiri, tempat penggeledahan ini memang berada masuk di dalam gang dan di sini ada 5 ruko yang berderet dan memang hanya tempat penggeledahan inilah yang kosong dan tidak ada aktivitas apapun. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu pegawai coffee shop yang letaknya memang bersampingan dengan tempat semalam TKP yang didatangi oleh tim Kortas Tipikor. Dari pegawai juga tadi mengatakan memang pihak penyidik ini tiba sekitar pukul 11 dan sempat menanyai beberapa pertanyaan kepada pegawai coffee shop mengenai aktivitas apa saja yang dilaksanakan di gedung ini. Dan tadi juga dijelaskan memang di akhir pekan begitu banyak tamu yang sering mendatangi tempat TKP ini menggunakan mobil berplat dinas ataupun plat merah begitu. Dan juga pihak kepolisian sempat mempertanyakan apakah mengenal foto-foto yang diberikan dari penyidik begitu kepada pegawai coffee shop. Dan juga untuk penggeledahan semalam itu berlangsung dari pukul 11 hingga pukul 4 subuh. Dan untuk seluruh barang bukti yang dibawa dari tim kepolisian ini ada koper berukuran besar, kemudian monitor komputer, tas berwarna kuning dan juga sebuah kotak hitam. Seluruhnya ini dibawa oleh para penyidik dan kemudian pada pukul 4.21 rombongan kepolisian ini meninggalkan lokasi dengan mobil Inavis. Dan selanjutnya seluruh barang bukti dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya penyidik juga telah menggeledah 12 lokasi yang berbeda dan penggeledahan ini juga diduga masih merupakan bagian dugaan korupsi batubara di PLN yang memicu blackout di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Sementara itu Juno. Terima kasih Indira atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kinerja Polri dalam mengungkap kasus dugaan korupsi di Tubuh Kejagung memang mendatangkan sejumlah respon dari publik di media sosial. Namun pemirsa, tidak hanya di medsos, melainkan dukungan kepada Polri juga terlihat dari karangan bunga yang berdiri di depan Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ya, ini ada beberapa karangan bunga dengan model yang serupa berdiri di depan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam karangan bunga tersebut tertulis pesan yang berbeda-beda. Kita bisa lihat di antaranya ini ada Presiden Prabowo bersama Polri, jangan mundur rakyat bersama Polri. Dan juga ada Bravo Polri, rakyat bersama Polri. Namun hingga kini belum diketahui siapa yang mengirim karangan bunga tersebut. Kalau menurut Anda pemirsa, apakah ada dari salah satu Anda yang menyaksikan ini yang mengirim? Ya, Jampitsus Febri Adriansyah membenarkan rumah mewah di Sentul Bogor, Jawa Barat yang digeledah kepolisian merupakan rumah pribadi miliknya. Namun Febri tak menjelaskan gamblang soal uang miliaran dan emas 74 kg yang ditemukan di brankas dalam tembok rumah. Ya, untuk pertama kalinya Jampitsus Febri Adriansyah buka suara usai namanya santer disebut terkait serangkaian penggeledahan oleh kepolisian. Dalam keterangannya kepada awak media, Febri menyatakan Kejaksaan Agung menghormati proses hukum kepolisian. Namun Febri memastikan seluruh penyelidikan perkara yang saat ini tengah ditangani Kejagung tetap berlanjut, termasuk dugaan korupsi tata kelola MBG, pertambangan dan transfer pricing. Ada di Sumatera. Sebenarnya ada keterkaitan apa Bapak dengan kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini.
Ya, lalu apa update terkait uang dan 74 kg batang emas yang ada di rumah Jampitsus Febri Ardiansyah? Kita bergabung dengan rekan Ismalia yang kini berada di kantor Kejaksaan Agung. Ismalia, ada informasi terkini apa terkait dari Kejaksaan Agung? Karena kita tahu tadi ya ada keterangan seperti itu. Ismalia, silakan. Ya baik, Ismalia. Dari Jampitsus Febri Ardiansyah ini melakukan konferensi pers mengenai berita-berita yang santer terdengar beberapa waktu ini, terutama terkait penggeledahan yang dilakukan yang di rumahnya di kawasan Sentul dan juga Cafe The Clan di Cipete. Dan tadi saja baru dilakukan konferensi pers bahwa Jampitsus Febri Ardiansyah ini mengakui bahwa rumah tersebut yang berada di Sentul yang kemarin digeledah ini merupakan rumahnya, namun untuk temuan uang dan juga emas batangan yang ditemukan pada saat penggeledahan ini diakui bahwa itu adalah bukan miliknya, dan uang-uang tersebut atau barang-barang tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan ini ada pemiliknya. Namun dari Jampitsus Febri sendiri ini tidak merincikan siapa pemiliknya. Dan juga untuk mengenai penggeledahan di Cafe The Clan ini tadi Jampitsus Febri ini mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan maupun juga keterkaitan bisnis pada Cafe The Clan tersebut. Dan juga tadi Febri Ardiansyah ini juga menuturkan bahwa saat ini banyak isu yang beredar di media sosial bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Jampitsus. Ini juga tadi dipantau oleh dirinya bahwa sampai saat ini dirinya masih melakukan tugas dan bahkan masih menerima bahan-bahan dari pimpinan untuk segera dieksekusi. Tadi juga selain beberapa poin yang sudah saya sampaikan, tadi Febri juga mengatakan bahwa dirinya menghormati terhadap proses penyidikan yang dilakukan Polri dan juga ini memastikan bahwa kinerja Jampitsus tetap berjalan normal seperti biasa. Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya Kortas Tipikor Polri ini melakukan penggeledahan di sejumlah titik, terutama di kawasan Sentul, di rumah Jampitsus sendiri dan juga di Cafe The Clan. Dan sampai saat ini memang dari Kejagung tadi baru saja melakukan konferensi pers, terutama konferensi pers yang dibicarakan oleh Jampitsus Febri Ardiansyah. Kembali ke Anda. Baik, Ismalia, terima kasih atas laporan Anda, Ismalia. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, Bupati Sukoharjo Eti Suryani terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Eti diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Komentarnya sedikit, Bu. Komentarnya, Bu. Usai terjaring operasi tangkap tangan, Bupati Sukoharjo Eti Suryani diperiksa KPK di Mapolres Surakarta. Eti pun langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Mana, Bu? Jalan ke Po gimana, Bu? Jalan ke Po. Gelap semua ini, Bu. Jalannya. Selain Etik, KPK juga menangkap 4 orang lainnya. Sebelumnya, Etik dijemput oleh petugas KPK di rumah dinasnya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis malam. Saat dikonfirmasi, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penangkapan ini terkait kasus dugaan pemerasan. Etik diduga memeras perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Etik Suryani menjabat sebagai Bupati Sukoharjo sejak tahun 2021. Etik terpilih lagi pada tahun 2025 lalu. Pada periode keduanya, Etik berpasangan dengan Wakil Bupati Eko Sabto Purnomo yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dituntut 8 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dugaan pemerasan. Selain itu harta kekayaan juga terancam disita. Sidang kasus dugaan korupsi dan pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Riau memasuki tahap pembacaan tuntutan oleh JPU KPK di Pengadilan Negeri Pekanbaru. JPU menyatakan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa Abdul Wahid dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan kurungan penjara dan membayar denda sebesar 500 juta rupiah serta membayar uang pengganti sebesar 1,45 miliar rupiah. Kepada dari awal saya bilang bahwa ini lebih kepada cocoklogi. Jadi cocokloginya itu rapat di kediaman 7 April itu dianggap ada sebuah peristiwa memaksa.
rapat di Bapeda dibuat itu sebuah peristiwa yang sama, sehingga menurut saya itu tidak sesuai dengan fakta. Dalam agenda sidang kali ini, JPU juga menghadirkan 2 terdakwa lainnya, yakni Aris Setiawan dan Dani Nur Salam. Hal-hal yang memberatkan untuk terdakwa Abdul Wahid lebih banyak sehingga tuntutannya juga menjadi lebih berat. Hal-hal yang memberatkan tersebut antara lain Pak Abdul Wahid tidak mengikuti larangan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kemudian Pak Abdul Wahid tidak kooperatif dan tidak menerangkan yang sejujurnya. Sedangkan satu-satunya hal yang meringankan adalah Pak Abdul Wahid belum pernah dihukum. Sebelumnya, JPU KPK mendakwa Abdul Wahid dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan pemerasan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Riau. Abdul Wahid menolak seluruh konstruksi tuntutan yang dinilai tidak berdasarkan fakta persidangan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosyarizal, iNews melaporkan. Dan pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gelar sidang perdana pra-peradilan penetapan tersangka Roy Suryo dalam kasus ijazah Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo menyebut sidang pra-peradilan kedua ini untuk menguji keabsahan penerapan Undang-Undang ITE yang menjadi dasar penetapan tersangka. Sidang juga akan dihadiri pihak termohon, yakni Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Roy baru saja memenangkan pra-peradilan soal penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dirinya. Pengacakan secara bergantian, izin mohon untuk berdiri yang mulia, sambil baca berdiri ya. Boleh. Oke. Baik. Kembali bersama kami pemirsa dan masih bersama saya Herjuno Syaputra. Setelah menggeledah rumah mewah, kafe dan money changer, tim gabungan kepolisian kembali menggeledah 5 ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan terkait pengusulan sejumlah kasus korupsi besar. Dengan menggunakan 3 bus, tim gabungan kepolisian mendatangi deretan ruko Tamarin di kawasan Jalan Asem 2, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Setidaknya ada 5 ruko berjejer di kawasan ini. 4 ruko diantaranya kosong, hanya 1 ruko bertuliskan papan nama Colo Coffee. Deretan ruko ini berjarak 1 km dari restoran Deklan, lokasi temuan brankas berisi uang 67 miliar rupiah. Selain menggeledah bagian dalam ruko, polisi juga mengambil CCTV. Seluruh ruko juga disegel dan dipasangi garis polisi. Tidak hanya mengamankan sejumlah barang bukti, polisi juga membawa 2 orang saksi ke dalam ruko Tamarin yang digeledah. Dalam 2 hari terakhir, polisi telah menggeledah total 13 lokasi terkait pengusutan 3 kasus korupsi besar, yaitu korupsi batu bara PLN, Asabri, dan PT Krakatau Steel. Sementara itu, Kapus Penkum Kejaksaan Agung meminta masyarakat menunggu hasil proses hukum dan tidak berspekulasi mengaitkan seseorang dengan sebuah kasus pidana. Kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Jampitsus Febri Adriansyah akhirnya muncul ke publik. Dirinya menjelaskan semua pertanyaan terkait kepemilikan rumah hingga sitaan emas dan sejumlah uang oleh aparat kepolisian. Begitu banyaknya pemberitaan dan informasi yang beredar terkait tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Polri. Yang dalam pemberitaannya menyangkut institusi kejaksaan maupun pejabatnya. Tentunya rekan-rekan semua, agar opini di masyarakat tidak salah, ya, kami memandang perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami memastikan bahwa seluruh kegiatan dan tugas
yang telah diperintahkan kepada kami dan rekan-rekan semua di Gedung Bundar yang sedang melakukan penyidikan, penuntutan maupun tugas-tugas di lapangan dalam mengeksekusi barang-barang bukti ini tetap berjalan. Bahkan saya monitor tetap sesuai dengan SOP, berjalan dengan cepat. Dan tentunya kami terus menjaga kualitas tugas-tugas Gedung Bundar yang dilaksanakan, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya pemirsa, dini hari tadi Polda Metro Jaya selesai menggeledah sebuah ruko yang berlokasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penegakan hukum dapat menimbulkan perhatian publik. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara bijaksana berdasarkan fakta yang utuh agar mendapatkan pemahaman yang benar. Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Ini tuh jelas pada masyarakat nih dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada kegiatannya, orang-orang kegiatannya bisa ditanya, ya. Ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya ini tidak akan dijelaskan saat ini, namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Paham? Pertama blackout. Saya juga tidak paham ada kaitan Jampisus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana. Ya, jadi untuk blackout lebih baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan, dan sebaiknya ditanya ke sana ya rekan-rekan Metro ya. Dengan tadi kan dibantah terkait yang Cipete, tapi kan ada penggeledahan juga yang di rumah Sentul yang dalam video-video yang beredar itu ditemukan juga salah satu foto keluarga. Nah, apakah ada bantahan terkait itu? Itu tentang rumah Sentul, ya. Itu memang rumah pribadi Jampisus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Baik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pemirsa keterangan dari Jampitsus, dan masih terkait hari ini bahwa tadi malamnya dini hari Polda Metro Jaya selesai menggeledah sebuah ruko yang berlokasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Petugas belum merinci ruko milik siapa yang digeledah, dan polisi sempat buka paksa ruko 3 lantai itu dengan memotong rantai menggunakan gerinda
beberapa barang yang sudah diamankan penyidik diantaranya adalah sejumlah dokumen dan komputer. Nah, sebelumnya pemirsa, kami coba rinci lagi tentang barang bukti sejumlah uang yang sudah digeledah Barreskrim Polri. Berikut ini. Ya, pertama di Cafe The Clan Signature. Ini ditemukan $3.130.000 Singapura, setara kurang lebih 37,71 miliar rupiah. Kemudian uang sebesar $889.965 US dollar, setara kurang lebih 16,09 miliar rupiah. Dan ditemukan juga uang rupiah senilai 259,16 juta rupiah dan total semuanya diperkirakan mencapai 67 miliar rupiah. Kemudian di rumah Sentul City, pemirsa, ini ditemukan emas. Kalau kemarin saya sempat bilang kalau Monas itu emasnya 72 kilo, kalau yang ini itu 74 kilogram emas. Jadi sebenarnya emas ini udah bisa bikin another Monas. Setara kurang lebih 205,69 miliar rupiah. Lalu ada 14.083.400 dolar Singapura dan 4.767.300 dolar Amerika. Ada juga uang senilai 100 juta rupiah dan total semuanya menjadi kurang lebih 476 miliar rupiah. Betapa kayanya Indonesia, pemirsa. Sementara penggeledahan di Money Changer senilai 7,2 miliar rupiah. Ini angkanya juga luar biasa. Seperti yang saya sebutkan tadi, pemirsa, 74 kg emas dan uang ratusan miliar disita polisi saat menggeledah kafe dan rumah diduga milik Jampitsus Febri Ardiansyah di Jakarta Selatan dan Sentul, Jawa Barat. Penggeledahan terkait dugaan korupsi batubara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Polisi menggeledah sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan ini terkait penyelidikan kasus korupsi batubara, PLN, Asabri, dan PT Krakatau Steel. Polisi menyita 74 kg emas, uang 4 juta dolar Amerika, 14 juta dolar Singapura, serta uang sebesar 100 juta rupiah. Estimasi total jika dirupiahkan mencapai 476 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, terima kasih. Saya akan sampaikan update berkaitan hasil penggeledahan rumah di Parahyangan, Blok 2 nomor 2, Bogor. Ditemukan brankas terkunci, setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan. Saya kira itu. Terima kasih. Pak, ini sebenarnya rumah siapa, Pak? Itu masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Tapi apakah sudah ada yang ditangkap? Sampai saat ini masih pada proses untuk penggeledahan, kemudian beberapa pembuktian. Oh, itu belum ada yang ditangkap, Pak? Belum, masih nanti. Terkait penggeledahannya, terkait kasusnya, kasus tadi sudah dijelaskan, nanti secara detail akan kita sampaikan setelah seluruhnya proses penyidikan dilakukan. Ini selanjutnya ini penggeledahan yang dimana lagi, Pak? Tentu teknis ya. Saya kira itu. Terima kasih. Hasil temuan ini berasal dari brankas yang berada di balik dinding. Sebelumnya, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri juga menggeledah sebuah restoran The Clan dan Money Changer di Cipete, Jakarta Selatan.
Penggeledahan ini terkait kasus korupsi batu bara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dari dalam restoran The Glen, penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sementara dari tempat penukaran uang atau money changer, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang senilai 7,2 miliar rupiah. Bersama 3 orang saksi, tumpukan uang tersebut kemudian dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya sebagai alat bukti. Penyidik membawa 7 koper, 2 box kontainer, dan 1 kardus yang berisi uang dan dokumen. Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan total emas di rumah mewah yang digeledah Polri mencapai 74 kg, maka berat emas yang dibawa dari rumah di Bogor itu mengalahkan berat emas Lidah Api Tugu Puncak Monas. Gambar sisi sebelah kiri merupakan sitaan puluhan kilogram emas yang didapat di rumah mewah kawasan Sentul, Bogor. Karena tak bisa dibawa sekaligus, emas tersebut kepingannya dimasukkan ke dalam beberapa koper kecil untuk dibawa ke markas Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Setiap koper ditandai, seperti koper 2, 25 batang emas 1 kg, dengan total keseluruhan emas yang disita ternyata mencapai 74 kg. Jadi sisi sebelah kiri, emas yang disita mencapai 74 kg. Lalu gambar yang Anda lihat di sebelah kanan, ini merupakan lidah api Tugu Puncak Monas. Secara keseluruhan, Monas memiliki 72 kg emas murni. Sekitar 50 kg untuk melapisi lidah api puncak monumen, sedangkan 22 kg lainnya menghiasi ornamen di ruang kemerdekaan. Sehingga jika benar dari informasi yang beredar, maka emas sitaan sisi sebelah kiri 74 kg lebih berat dari sisi sebelah kanan emas 72 kg lidah api Tugu Puncak Monas. Bedanya, yang satu tersimpan rapi di rumah pribadi, yang satu dijaga dengan penuh kehormatan di Tugu Perjuangan Rakyat Monumen Nasional Jakarta. Kembali bersama kami, pemirsa, nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar dalam sepekan terakhir. Meski demikian, pada pembukaan perdagangan pagi ini, rupiah menguat tipis. Ya, nilai tukar rupiah pagi tadi dibuka menguat terhadap dolar ke posisi 18.060. Namun sebelumnya pada perdagangan kemarin, rupiah tercatat di level 18.090 per dolar atau melemah dibanding sehari sebelumnya. Pelemahan ini melanjutkan tren sejak akhir Juni saat rupiah masih berada di kisaran 17.900-an. Dalam 3 hari perdagangan terakhir, rupiah konsisten melemah menunjukkan tekanan yang belum mereda terhadap mata uang Garuda dengan kondisi saat ini. Dan Bank Indonesia diharapkan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ya, kita kembali lagi ke informasi terkait Jampitsus Febri Adriansyah yang membenarkan rumah mewah di Sentul, Bogor, Jawa Barat yang digeledah kepolisian merupakan rumah pribadi miliknya. Namun Febri tak menjelaskan gamblang soal uang miliaran dan emas 74 kg yang ditemukan di brankas dalam tembok rumah. Ya, untuk pertama kalinya Jampitsus Febri Adriansyah buka suara usai namanya santer disebut terkait serangkaian penggeledahan oleh kepolisian. Dalam keterangannya kepada awak media, Febri menyatakan Kejaksaan Agung menghormati proses hukum kepolisian. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini.
Baik, pemirsa, Jampitsus Febri Adriansyah mengaku bahwa rumah yang digeledah pihak kepolisian adalah rumah pribadinya. Namun, kalau soal uang dan emas yang ditemukan dalam berangkas besar masih belum ia jelaskan. Lalu apakah Jampitsus adalah pemilik emas dan uang dalam berangkas besar tersebut? Lalu bagaimana aparat memeriksa aparat? Ini juga agak complicated. Nah, siapa yang harus turun tangan di sini? Kita akan membahasnya bersama peneliti Pukat UGM, ada Bang Zainur Rohman. Assalamualaikum, selamat sore Bang Zainur dengan Juno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Juno. Bang Zainur, tadi kita lihat kan beritanya, pasti Bang Zainur udah paham nih, ada emas 74 kilo yang lebih berat dari Monas dan tadi uang miliaran. Tapi kalau kita lihat keterangan Jampitsus tadi Bang Zainur, ini kita coba analisa dulu. Beliau menyatakan bahwa dalam keterangan persnya betul itu rumah beliau, tapi nanti kalau bicara uang dan emas nanti akan dijelaskan. Dan ya ada seperti tidak menyangkal, tapi juga tadi membuat kita bingung juga ini gimana masuknya ke kasus ini. Nah, kalau dari Bang Zainur sendiri melihat dari rentetan penggeledahan plus keterangan dari Jampitsus ini, bagaimana Anda menerjemahkan semua teka-teki ini, Bang Zainur? Ya, yang pertama itu adalah hak bagi setiap orang untuk menyangkal sebuah informasi atau membenarkan informasi. Yang kedua, kalau seseorang menganggap bahwa tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak sesuai dengan aturan hukum, misalnya penggeledahan atau penyitaan tidak sesuai dengan aturan dalam KUHP, bisa mengajukan pra-peradilan. Namun demikian, menurut saya bola tetap ada di tangan penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri. Orang boleh menyangkal, orang boleh membuat penjelasan-penjelasan, namun penyidik sudah melakukan penyitaan. Setelah melakukan penyitaan, tugas penyidik adalah melakukan penelitian terhadap hasil sitaan tersebut dan melihat apa hubungan harta yang disita tersebut dengan tindak pidana yang telah terjadi. Nah, ada dua kemungkinan Bang Juno. Yang pertama, kalau memang ini benar adalah hasil kejahatan, apakah ini kejahatan korupsi? Maka kalau ini kejahatan korupsi, harus dicari perbuatan apa yang dilakukan oleh pelakunya yang sekarang belum ada tersangkanya. Apakah itu penerimaan suap, apakah itu penerimaan gratifikasi, atau jenis-jenis yang lain. Atau yang kedua Bang Juno, juga sangat mungkin ini adalah tindak pidana pencucian uang. Kalau TPPU itu penyidik tidak perlu membuktikan predikat crime-nya, tindak pidana asalnya. Cukup mengetahui bahwa misalnya tindak pidana asalnya adalah dari korupsi, maka selanjutnya yang dibuktikan oleh penyidik bukan perbuatan korupsinya, tapi perbuatan mencuci uangnya. Misalnya sebagaimana diatur dalam pasal 3 atau pasal 5 Undang-Undang TPPU. Ketika seseorang itu misalnya menerima penempatan harta yang diduga berasal dari hasil kejahatan, itu pun sudah merupakan tindak pidana yang sempurna, sudah itu merupakan perbuatan yang selesai. Nah, sehingga sekarang yang ditunggu oleh publik adalah menunggu hasil kerja dari penyidik. Setelah penyidik melakukan penyitaan, tentu penyidik bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan. Setelah itu apakah penyidik misalnya akan memanggil orang-orang yang terkait dengan perkara ini ya untuk dilakukan pemeriksaan terhadap mereka, ataukah yang kedua, kalau memang sudah dilakukan pemanggilan di kesempatan sebelumnya, ya yang ditunggu-tunggu oleh publik adalah penetapan tersangkanya. Nah, jadi Bang Juno, sebenarnya kalau dari sisi teknis hukum tidak ada satu kesulitan yang saya lihat, berarti hal yang dilakukan oleh penyidik ini adalah daily bisnisnya mereka. Mereka sudah biasa melakukan penegakan hukum dengan model-model yang seperti ini. Kasus menjadi tidak sederhana karena diduga memiliki keterkaitan dengan aparat penegak hukum lain, dengan ranking yang sangat tinggi, ya bahkan hampir tertinggi gitu ya di institusi penegak hukum lain. Itulah yang kemudian menjadi diskusi kita sore hari ini. Oke, Bang Zainur, kalau tadi sebenarnya publik juga menilai ada show of force ya, pertunjukan force lah di sini. Bang Zainur juga tentunya melihat berita bagaimana kemarin malam ini dan semua dinamika yang berlangsung. Anda melihat bahwa ketika ada dua institusi ya, aparat hukum seperti itu berhadapan head to head seperti itu, apakah harus ada intervensi dari yang lebih tinggi atau memang ya tadi ada cara yang agar tadi tidak dibenturkan tapi
sama-sama kita melihat keadilan di sini, harus mencari keadilan. Ya Bang Juno, yang pertama seharusnya institusi itu bisa bertindak secara profesional, dapat membedakan mana ancaman terhadap pribadi dan mana ancaman terhadap institusi. Ancaman terhadap pribadi kalau sifatnya adalah penegakan hukum, yaitu adalah risiko atas perbuatan-perbuatan pribadi, bukan perbuatan institusinya. Sehingga harusnya institusi apapun itu harus bisa membedakan apakah itu yang disasar adalah personnya karena melakukan perbuatan-perbuatan di masa lalu ataukah institusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Juno, harusnya ini memang profesional. Kalau ada satu tindakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum manapun, semua pihak wajib menghormati dan memberikan kesempatan. Kalau ada perbuatan-perbuatan menghalang-halangi penegakan hukum, misalnya dalam bentuk menghalangi penyidikan, itu sebenarnya melakukan tindak pidana baru, yaitu obstruction of justice, merintangi penyidikan, diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Apakah Bang Zainur melihat indikasi itu? Ya, kalau misalnya nih ada pengambil alihan secara paksa seorang saksi atau perampasan terhadap alat bukti atau sekadar menghalang-halangi penyidik memasuki satu tempat, misalnya rumah, padahal penyidik tersebut sudah mengantongi surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, maka itu menjurus kepada pidana, yaitu obstruction of justice, yaitu merintangi penyidikan yang juga merupakan pidana itu sendiri. Nah tadi yang belum saya jawab dari pertanyaan Bang Juno adalah, ini kalau kemudian dibawa ke institusi seakan-akan ini adalah persoalan institusi versus institusi, harusnya bagaimana? Begitu kan pertanyaan Bang Juno. Ada tiga hal. Yang pertama itu tadi, masing-masing institusi harus profesional, harus dewasa. Kalau ada anggota dari institusinya sedang diproses hukum, maka harus dipahami itu adalah konsekuensi dari tindakan pribadi. Yang dijaga adalah marwah institusi, bukan melindungi dengan gelap mata anggota institusinya. Jiwa korsa itu harus diletakkan pada porsi yang benar, bukan membenarkan semua tindakan dari anggotanya, tetapi melindungi institusinya, bukan pesannya. Yang kedua, secara hukum ini memang nanti bisa complicated Bang Juno. Kenapa? Karena kalau misalnya benar ini menjurus kepada satu penegak hukum lain, yaitu yang berstatus sebagai jaksa aktif, maka bagaimana kalau nanti penyidikannya sudah selesai? Bagaimana bisa P21 untuk dilimpahkan kepada penuntutan? Memang yang menuntut mau kalau itu kemudian diajukan oleh kepolisian. Ya harusnya mau secara normal. Kalau tidak mau lantas bagaimana? Nah saya lihat ini bisa terjadi kebuntuan. Oleh karena itu, ada satu instrumen yang bisa digunakan, yaitu melibatkan supervisi dan koordinasi dari KPK. Sesuai dengan Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 yang diubah Undang-Undang 19 2019, KPK punya kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi. Apalagi kalau ada kendala-kendala, KPK bisa melihat, mendampingi, membantu penyelesaian perkara tersebut. Dan di dalam Undang-Undang KPK diatur, kalau ada kendala sehingga mengakibatkan kemacetan perkara, KPK bisa ambil alih. Kalau KPK ambil alih, KPK bisa sidik sendiri, KPK bisa tuntut sendiri, tidak butuh lembaga lain. Tapi yang terakhir Bang Juno, yang juga menurut saya penting, ini perlu tone at the top, ya. Ini perlu semacam suara dari pemimpin tertinggi Republik ini, atasan-atasan itu. Siapa itu Bang Juno? Presiden Republik Indonesia. Tahu. Presiden harus kasih perintah yang jelas. Semua selesaikan secara hukum. Jangan ada intervensi, jangan ada penyelesaian secara adat. Ini adalah negara hukum, selesaikan secara hukum, junjung tinggi supremasi hukum. Harapan kita seperti itu Bang Juno. Jadi harusnya Pak Presiden menyebutkan itu ya, Bang Zainur. Tapi Bang Zainur, Pak Presiden pernah bilang kan waktu salah satu di speech-nya bahwa koruptor akan dikejar sampai Antartika juga akan dikejar sebenarnya. Ini kan komitmen beliau pada saat itu. Anda melihat ketika bicara Presiden tadi, memang harus ada statement seperti itu sehingga publik juga bisa trust, menurut Bang Zainur? Betul sekali Bang Juno. Problem dari korupsi itu adalah korupsi itu lebih banyak dan memang hanya bisa dilakukan oleh orang yang berkuasa. Sehingga korupsi itu sebenarnya adalah penyakit di dalam kekuasaan itu sendiri. Mengejar koruptor ke Antartika itu kalau yang korupsi orang lain. Pertanyaannya Bang Juno, kalau yang korupsi ada di dalam tubuh kekuasaan itu sendiri.
aparatnya sendiri. Lantas bagaimana? Itulah butuh kebesaran hati, menjunjung tinggi prinsip negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus junjung tinggi konstitusi. Kalau memang ada bad apples di dalam tubuh kekuasaan, di dalam tubuh aparat penegak hukum, ini saatnya bersih-bersih, siapapun itu. Karena Bang Juno, pemerintah kalau mau konsisten komitmen memberantas korupsi, tidak bisa kalau tidak dimulai dari memberantas korupsi dari tubuh aparat penegak hukum. Prinsip dasarnya cuma itu, Bang Juno. Tidak mungkin membersihkan lantai dengan sapu yang kotor. Itu sudah kesimpulannya. Bang Zainur, tapi gini Bang Zainur, kalau kita lihat juga bahwa masa depan dari kasus ini kan memang di awal kita terlihat memang agak complicated dan banyak let's say tindakan yang mungkin dilakukan untuk obstruction of justice atau apalah itu yang mungkin tafsir kita semua. Anda melihat ketika kembali lagi bahwa ada uang, ada emas di rumah seseorang, tapi beliau tadi tidak menyebutkan bahwa itu nanti bisa dijelaskan. Apakah memang ada alibi lain yang menurut Anda bisa membelokkan semua ini kalau uang dan emas itu bukan milik orang yang punya rumah? Apapun itu bisa terjadi, cerita apapun juga bisa dikarang, tapi Republik Indonesia bisa ditertawakan oleh dunia internasional. Jadi ada akal sehat, ada standar kelayakan berpikir. Kalau dengan penjelasan-penjelasan yang tidak masuk akal, perkara ini akan misalnya ditutup, ada penyelesaian secara adat, maka dunia internasional akan menertawakan bangsa ini. Oleh karena itu, satu-satunya jalan adalah penyelesaian secara hukum. Oke, memang tidak boleh ada prejudis, juga harus menjunjung tinggi praduga tidak bersalah. Maka langkah-langkah penyidik itulah yang harus didukung, yaitu penyidik harus dapat menyelesaikan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang sudah disita tersebut. Yang kedua, jika penyidik membutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan lain, termasuk misalnya memeriksa saksi-saksi misalnya, atau memeriksa alat-alat bukti lain, itu harus diberikan akses, jangan dihalang-halangi. Karena kan ada informasi misalnya, salah satu saksi kemudian ingin diambil misalnya begitu kan. Nah, ini kan satu upaya yang tidak menghargai dan tidak menghormati, tidak memberi kesempatan kepada penyidik untuk dapat menuntaskan gitu ya. Jadi apapun itu harus dikembalikan kepada konteks penegakan hukum. Ya, kalau ada orang menyimpan emas 74 kilo di rumah atau menyimpan uang puluhan miliar di tembok kafe, ya mohon maaf nih, kita tanya saja warga negara misalnya Gambia gitu ya, mereka akan berpendapat apa gitu ya, atau dengan penalaran yang wajar ya, silakan tanya warga negara manapun gitu ya, atau tanya anak kecil ya, ini akan ditertawakan orang-orang hebat, penegak hukum dengan pangkat yang sangat tinggi seperti itu ya, kalau mereka menganggap bodoh rakyat Indonesia 290 juta, mereka salah. Rakyat, kalau misalnya ini sampai lolos dari pengadilan, rakyat mengadilinya di sosmed. Rakyat itu sudah menjatuhkan vonis kok melalui sosmed, dan rakyat memang sudah melangkahi prinsip praduga tidak bersalah karena sudah terang benderang seperti itu gitu. Tapi secara hukum tidak bisa seperti itu. Secara hukum semuanya harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Silakan dilakukan pemeriksaan, dilakukan telaah, dilakukan pemanggilan kepada pihak-pihak ya untuk diperiksa sebagai saksi, diteliti. Kalau sudah ada dua bukti permulaan yang cukup, baru bisa dilakukan penetapan tersangka. Hak-hak setiap orang juga harus dijamin, tidak boleh ada karakter assassination, harus menjunjung tinggi praduga tidak bersalah ya. Tetapi sekali lagi ada standar kewarasan berpikir yang itu tidak boleh dihinakan oleh kekuasaan, oleh aparat penegak hukum. Rakyat melihat, 290 juta rakyat Indonesia melihat proses ini akan diselesaikan bagaimana. Termasuk Bang Juno, misalnya ada isu-isu, wah ini politik, ini mungkin retaliasi atau pembalasan kasus BGN karena ada satu brigjen polisi aktif ditetapkan tersangka. Oh ini mungkin politik, presiden lama versus presiden yang sekarang menjabat dan seterusnya gitu ya, Bang Juno ya. Silahkan orang berasumsi, tapi, itu tidak ada persoalan. Orang boleh berasumsi liar. Yang penting secara hukum bagaimana? Bang Zainur, itu kalau secara hukum memang terbukti, sudah lanjutkan. Kalau yang gitu, seperti Anda sebutkan tadi Bang Zainur, ya ini ya asumsi publik misalnya, ini saling berbalas seperti itulah ya, antara A, B, A.
perang bintang lah seperti itu Anda. Salah nggak sih tafsir ini kita punya? Karena kan memang ya ini mungkin terdengar liar, tapi ini yang kita saksikan ya, belakangan ini. Ada A, kasus B, lalu keluar lagi kasus B, kasus A. Anda melihat tafsir publik terkait perang bintang ini salah nggak sebenarnya? Ya publik boleh berasumsi apapun ya. Nah. Siapa yang boleh menghalangi pikiran publik? Karena publik juga punya nalar berpikirnya sendiri gitu ya. Dan kalau memang benar-benar balas-membalas, ya nggak ada masalah. Selama memang benar-benar ada kasusnya, Bang Juno. Tidak boleh ada dalam tanda kutip kriminalisasi. Tidak boleh ada misalnya pemalsuan alat-alat bukti, pemalsuan BAP, pemalsuan saksi-saksi. Kalau memang benar-benar pejabat yang korupsi dilawan oleh pejabat yang korupsi, sama-sama kemudian dua-duanya diproses secara hukum, bukankah itu yang disebut sebagai lebih baik mereka saling berseteru daripada mereka bersekongkol, Bang Juno gitu ya. Selama memang kasus hukumnya itu memang real gitu ya. Dan sepertinya sejauh ini publik melihat loh kasus hukumnya kuat sekali ini gitu kan. Sehingga yang kita tunggu adalah penyelesaian secara hukum, bukan penyelesaian secara adat. Jangan sampai dipanggil oleh presiden, digebrak-gebrak meja, kalian jangan buat keributan, jangan sampai seperti itu gitu ya. Harus menurut hukum, sesuai dengan hukum, apapun itu harus berujung kepada persidangan. Gitu Bang Juno. Oke. Satu, Bang Zainur, bahwa tadi Anda menyebutkan ada mungkin bisa tadi mengambil peran KPK di sini ya untuk lebih kuat lagi, plus juga presiden harus paling tidak hadir atau memberikan sikapnya seperti itu. Ada hal lain tidak menurut Anda selain KPK dan presiden, instrumen yang bisa ya sama-sama kita mendapatkan keadilan terkait ini? Ya kalau dari sisi alat kelengkapan negara, DPR harus mengawasi ya Bang Juno ya. Yang kedua ada Komjak dan Kompolnas ya, meskipun dua-duanya di bawah pemerintah bukan lembaga independen. Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian, tolong dong tunjukkan auramu gitu ya, karena publik agak susah melihat kedua institusi ini karena ya, mereka memang berada di bawah pemerintah ya, ex officio Menteri Koordinator Politik Keamanan gitu, sehingga ini memang kesempatan bagi mereka. Nah DPR itu harus hati-hati di dalam melihat perkara ini, karena perkara ini melibatkan institusi penegak hukum dan DPR harus benar-benar berdiri secara netral dan melakukan pengawasan untuk tujuan penegakan hukum. Tidak boleh untuk tujuan politik. Kalau ada pihak-pihak yang ingin menyelesaikan permasalahan ini secara politik, itu harus dicegah, Bang Juno. Ya, terlalu kejam, Mas. Ya, Mas Zainur. Karena kita bicara tadi blackout ya, korupsi, aduh macam-macam yang itu kan kaitannya dengan masyarakat kecil gitu ya. Saya baca bagaimana sampai blackout kemarin di Sumatera mengakibatkan kerugian, ada yang ternak ayam, ada yang ya bisnisnya kecil-kecilan juga rugi. Jadi kalau sampai ini memang terkait dengan yang kita bahas sekarang ya, tentunya harus hukum, bukan penyelesaian adat tadi ya, Bang Zainur ya. Bang Zainur, terima kasih ya. Sehat-sehat untuk kita semua, untuk rakyat Indonesia, karena kita tahu hidup ini nggak mudah, tapi paling tidak kalau kita bareng-bareng waras, insya Allah negara ini pelan-pelan baik ya Bang ya. Terima kasih Bang Zainur. Baik, kita lanjutkan pemirsa, kita ke Pasar SMK ini. Jelang tahun ajaran baru di Pasar SMK, Jakarta Barat diserbu warga yang berburu perlengkapan sekolah. Harga yang ditawarkan di pasar ini relatif lebih murah dibandingkan tempat lain. Sejak pagi, sejumlah toko yang menjual alat tulis, buku tulis, tas, hingga perlengkapan sekolah lainnya dipenuhi para pembeli di Pasar SMK Jakarta Barat. Aktivitas tawar-menawar antara pedagang dan konsumen pun mewarnai transaksi demi mendapatkan harga terbaik. Meski harga perlengkapan sekolah saat ini mengalami kenaikan dibanding tahun lalu, harga yang ditawarkan di Pasar SMK masih cukup terjangkau. Enggak, aku baru pertama kali. Ini buat anak sekolah atau gimana, Bu? Iya, buat anak. Untuk harga-harga sendiri gimana, Bu? Kayaknya sih naik ya. Naik Kemarin sih emang dari sekolahnya, cuma memang kelihatan tuh harganya. Nah sekarang boleh beli sendiri, terus kayak beda sama yang di sekolah kemarin sama yang di sini langsung beda gitu. Harganya sendiri gimana, Bu? Worth it kah atau gimana? Worth it sih tetap. Yang kayak kita ngerti juga ya, mungkin udah pasti ada kenaikan lah biasanya gitu. Masih oke lah. Kenaikan harga sudah mulai terjadi jelang tahun ajaran baru.
Rata-rata harga perlengkapan sekolah naik sekitar 10 hingga 15%. Meski jumlah pengunjung meningkat, namun sejumlah pedagang mengaku terjadi penurunan omset sekitar 25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kisaran 2.000 sampai 3.000 udah naik dari sebelum TAB ini. Dari harga berapa ke harga berapa sih Pak? Apa aja sih? Kalau untuk apa nih? Buku. Buku dari misalnya dari yang 30 udah ke 35 jualnya. Yang paling banyak itu tempat-tempat pensil. Tempat-tempat pensil. Ya. Itu kenaikannya? Itu paling banyak. Soalnya kan barangnya dari plastik. Oh, dari plastik. Ya. Berapa itu kenaikannya per kilo? Bisa sampai 10.000 per piece-nya. Pasar SMK pun diprediksi kembali menjadi salah satu tujuan utama masyarakat untuk berburu perlengkapan sekolah dengan harga yang lebih ekonomis. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. UMKM Maman Abdurrahman memastikan pemberlakuan skema komisi baru bagi pengemudi ojek online tidak menyebabkan penurunan pendapatan mayoritas mitra pengemudi dan justru sebaliknya. Ya, meski demikian, Maman mengakui terdapat sebagian pengemudi yang mengeluhkan penurunan pendapatan yang dipengaruhi oleh menurunnya permintaan layanan transportasi selama masa libur sekolah dan bukan akibat perubahan skema pembagian komisi. Pemerintah akan terus memantau perkembangan di lapangan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai tujuan. Secara prinsipnya kita itu ingin mendengarkan juga pandangan aspirasi dari teman-teman ojol dalam rangka menindaklanjuti pasca pemberlakuan tarif komisi bagi hasil yang 92,8%. Kita tanyakan seperti apa pasca pemberlakuan komisi ini. Ya, pertama mereka menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada Pak Prabowo sebagai presiden dan juga beliau yang mengendorse dan mendorong kebijakan ini. Kembali bersama kami pemirsa, Garda Revolusi Iran kembali melancarkan perang psikologi. Kali ini mereka mengeluarkan video berisi detik-detik saat penembakan rudal ke pangkalan Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran kembali merilis rekaman serangan. Kali ini mereka mengeluarkan video peluncuran rudal ke pangkalan Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah. Serangan ini adalah balasan atas serangan Amerika Serikat ke beberapa lokasi di Iran. Dalam pernyataannya, Iran menegaskan pasukan Angkatan Laut dan Udara telah melakukan operasi gabungan. Mereka menyasar infrastruktur dan fasilitas penting milik Amerika Serikat yang berada di Kuwait dan Bahrain. Rudal dan roket Iran menargetkan Arif Jan dan Ali Al-Salem di Kuwait serta Jufair dan Sheikh Isa di Bahrain. IRGC juga mengklaim Iran telah menyerang pusat komando dan kendali musuh di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Yordania dengan 10 rudal balistik. Kuwait, Bahrain dan Yordania mengatakan pertahanan udara mereka berhasil mencegah serangan Iran dan serangan ini dikecam oleh beberapa negara termasuk Mesir dan Uni Emirat Arab. Ya, rangkaian akhir pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei telah selesai digelar. Rangkaian pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran digelar di makam suci Imam Reza yang berada di kota Mashhad. Begitu tiba, jenazah langsung dibawa oleh ribuan pelayat yang berasal dari penjuru Iran. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat ziarah penting Syiah. Prosesi pengangkatan peti oleh warga Iran melambangkan cinta, kesetiaan, dan duka cita mendalam rakyat Iran. Dalam pemakaman yang digelar di kota Mashhad, Mustafa Khamenei, putra mendiang Ayatullah Ali Khamenei, memimpin sholat jenazah. Sholat ini diikuti oleh para ulama senior dan keluarga. Upacara ini dihadiri para ulama, anggota keluarga hingga perwakilan negara sahabat. Rangkaian acara difokuskan di makam suci Imam Reza. Allahu Akbar. Sebelumnya warga Iran menyambut kedatangan jenazah mendiang mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei tiba di kota Mashhad di Timur Laut. Ya, rekaman video menunjukkan peti mati Khamenei bersama dengan peti mati beberapa anggota keluarganya dibawa melalui jalan-jalan di kota Mashhad. Kedatangan jenazah Ali Khamenei disambut oleh lautan warga Iran
Mereka membawa foto dan atribut untuk menghormati mantan pemimpin tertinggi Iran ini. Mereka berasal dari penjuru kota Iran. Upacara di kota ini menjadi tahap akhir rangkaian penghormatan Ali Khamenei yang berlangsung selama beberapa hari. Khamenei dimakamkan di kompleks makam Imam Reza dan rencananya 27 tamu negara akan menghadiri pemakaman, sementara putranya Mojtaba Khamenei belum juga terlihat menghadiri pemakaman keluarganya. Khamenei sendiri meninggalkan dunia pada hari pertama operasi militer gabungan Amerika Serikat Israel yang diluncurkan pada 28 Februari lalu. Putranya Mojtaba Khamenei kemudian diangkat sebagai penggantinya. Ribuan Muslim Syiah berkumpul di jalan di wilayah Ladakh, India. Mereka berpawai dalam prosesi pemakaman untuk mengenang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Rekaman video menunjukkan lautan pelayat bergerak di jalanan dengan spanduk, bendera, dan foto Khamenei. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga bergabung dalam prosesi tersebut membawa ransel yang didedikasikan untuk mereka yang tewas dalam serangan di sekolah minab Iran. आप अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखें, हर जगह पर आज इस शहीद के लिए हर एक इंसानियत का दर्द रखने वाला आज आकर, चाहे मस्जिदों में हो, रोड में हो, बाजारों में हो, घरों में, हर जगह पर यही सदा बुलंद है कि खामनाई जिंदा है और उसका खून रायगा नहीं जाएगा. Warga Muslim Syiah di India percaya kematian tidak akan sia-sia dan berharap harus ada yang bertanggung jawab dalam proses hukum atas kematian Khamenei. Para peserta menggambarkan Khamenei sebagai pemimpin agama berpengaruh yang membela keadilan dan mendukung umat Muslim yang menghadapi konflik di seluruh dunia. Kematiannya merupakan kehilangan besar. फिलिस्तीन के इंसान है, जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, हम जुल्म के खिलाफ है और मजलूम के हम हमेशा खड़ा है. यही हमारा रहबर शहीद माज़म का मकसद मैसेज था. हम भी जुल्म के खिलाफ है और जो इंसानियत के लिए हम लोग खड़ा है. हम लोग भी रहबर शहीद की तरह खून के आखिरी कतरे तक हम लोग भी अपना खून बहा के इस्लाम को और इंसानियत को हमेशा जिंदा रखना है. Pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam operasi militer gabungan Amerika Serikat Israel melawan Iran pada 28 Februari lalu. Kini putranya Mojtaba Khamenei kemudian diangkat sebagai penggantinya. Ya, Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan Iran bahwa Israel siap menyerang lagi jika melihat ancaman baru. Peringatan ini disampaikan saat Israel menampilkan kesatuan angkatan udaranya sebagai inti dari pencegahan serangan jarak jauh menyusul serangan-serangannya terhadap Iran. לפני שנה בדיוק, כאשר התכנסנו כאן לסיום קורס טיס 190, אמרתי את הדברים הבאים. טקס סיום קורס הטיס כאן הוא מסר ישיר לדיקטטור חמינאי ולחבורת האייתולות באיראן. זרוע ארוכה של ישראל תשיג אתכם בטהרן, בתבריז ובאספהאן ובכל מקום שממנו תנסו לאיים ולפגוע במדינת ישראל. אין מקום שבו תוכלו להסתתר. ואמרתי, אם נצטרך לחזור, נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר. לפני כ4 חודשים, כאשר יצאנו למכת הפתיחה. Ya, sementara itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan tidak akan keluar dari Lebanon. Di depan angkatan udaranya, Netanyahu juga klaim telah menghancurkan Iran. הציר האיראני חלש מאי פעם, בעוד שישראל חזקה מאי פעם. יחד שינינו לא רק את פני המזרח התיכון. לפני הכל, שינינו את עצמנו, העזנו, יזמנו, תקפנו, הוכחנו שהזרוע הארוכה של חיל האוויר מגיעה לכל מקום, מתימן ועד איראן. עם זאת עליי לומר שהמלחמה טרם הסתיימה. לצד האתגרים הישנים צצים אתגרים חדשים. צירים נופלים וצירים קמים. אנחנו נותנים את דעתנו על כך. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. ואנחנו יודעים דבר אחד, אנחנו חייבים תמיד להיות יותר חזקים מהאויבים שלנו. שימור העליונות האווירית של ישראל הוא נדבך יסוד בתורת הביטחון הלאומית.
Ya, sirene peringatan berbunyi di Amman, Yordania usai rudal Iran memasuki wilayah tersebut. Otoritas Yordania menyatakan rudal-rudal tersebut berhasil dicegat. Tampak aktivitas lalu lintas tetap berlangsung saat sirene peringatan berbunyi di kota Amman, Yordania. Sirene dinyatakan aktif usai rudal Iran melintas di wilayah udara Yordania. Militer Yordania mengklaim berhasil menjatuhkan 8 rudal, walau pecahan rudal dilaporkan jatuh namun tidak ada korban jiwa.